Oke, pertama kita masuk ke Google Classroom. Kemudian kita klik tanda plus buat kelas. Di sini dibaca ya petunjuknya, kemudian kasih centang, lanjutkan. Nama kelasnya kita beri nama praktek pembelajaran ITDP. Ini bagiannya mata kuliah ITDP. Ruangnya ruang kelas kita 05 TPKE 01. Mata pelajarannya dikosongin aja. Buat Oke, kemudian ini sudah dibuat kelasnya. Kita masuk ke tugas kelas, klik tanda plus, kita buat topik terlebih dahulu. Topik 1 buat, nah tanda plus lagi, kita masukkan materi. Nah, judul materinya kita tulis arti dan makna Pancasila sebagai dasar negara dalam Undang Dasar 1945. Terus deskripsinya, download dan pelajari materi. Lampirannya. Di sini saya akan masukkan dua materi, tapi satu topik. Ini saya pertama akan upload file dulu. Kemudian tambahkan lagi link, karena sebelumnya saya sudah membuat video yang dimasukkan ke YouTube, kemudian linknya kita tempel. Belum ya, kita masuk dulu ke YouTube, bagikan salin link. Ini linknya kita tempel, tambahkan. Kita masukkan ke topik 1, posting. Oke, kemudian lanjut ke tugas. Judul tugasnya sama tadi, tugas 1, arti dan makna Pancasila sebagai dasar negara dalam Undang
1945. Deskripsinya, nah, pelajari materi dan kerjakan tugas pada saat bertemu tatap muka maya dengan guru. Oke, ini lampirannya, baru kita upload filenya. Oke, ini kita masukkan ke topik 1. Ini batas waktunya kita tulis sampai minggu. Kemudian kita akan memberitahu tentang jadwal kapan akan melaksanakan tatap muka maya. Dengan klik plus, kita tulisnya di pertanyaan aja. Di sini judul pertanyaan kita tulis jadwal tatap muka maya. Deskripsinya, pelaksanaan tatap muka maya melalui Zoom akan dilaksanakan pada hari Minggu, pada hari Sabtu 11 Desember 2020 jam 1.15 WIB. Oke, ini kita masukin di topik 1. Tanya. Untuk materinya kita pindahkan ke paling atas. Nah, sudah selesai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang arti dan makna Pancasila sebagai dasar negara dalam Undang-Undang 1945. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu definisi Pancasila. Di sini Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Yang pertama itu adalah panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Nah, di mana Pancasila ini dijadikan sebagai pilar ideologis bangsa Indonesia
Dan Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh Indonesia. Untuk itu, setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada 5 ideologi utama penyusun Pancasila. Nah, kenapa dikatakan ideologi utama? Karena kan Pancasila itu ada 5 poin. Nah, diantaranya yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini kita lambangkan dengan lambang bintang berwarna emas. Nah, arti lambang Pancasila bintang berwarna emas ini berlatar belakang hitam, di mana itu mengartikan sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dengan bersudutkan 5 ini diartikan juga bahwa sebagai sebuah cahaya Tuhan yang berperan sebagai cahaya kerohanian bagi seluruh setiap manusia. Nah, selain itu bintang emas juga mengandung arti bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara yang beragama. Agamanya banyak. Di antaranya ada Hindu, ada Konghucu, ada Islam dan lain sebagainya. Dan itu diartikan bahwa Indonesia ini adalah negara yang beraneka ragam agamanya dan religius, di mana setiap rakyatnya berhak untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan sebagai tanda dia meyakinkan bahwa adanya Tuhan untuk setiap agamanya masing-masing. Kita lanjut ke sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila yang kedua ini dilambangkan dengan rantai berwarna kuning. Nah, rantai berwarna kuning ini terdiri dari 17 mata rantai yang saling menyambung dengan latar belakang warna merah. Nah, di mana mata rantai ini berbentuk persegi. Nah, berbentuk persegi diartikan sebagai pria, dan mata rantai berbentuk lingkarannya itu dilambangkan sebagai wanita. Untuk itu diartikan juga dari keduanya menandakan bahwa adanya kesetaraan gender antara pria dan wanita sebagai hubungan manusia yang saling membantu, seperti itu. Nah, kita lanjut ke sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sila yang ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin ini juga di dalam Pancasila sendiri itu merupakan sebuah tempat untuk berteduh dan berlindung. Karena apa? Karena pohon beringin itu kan memiliki akar menggantung. Nah, di situ sebagai representasi bahwa Indonesia memiliki keragaman latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, walaupun berbeda-beda, tetapi pohon beringin memiliki akar tunggal yang panjang. Nah, akar tunggal yang panjang juga membuat tumbuhnya si pohon beringin ini menjadi kuat sebagai tanda bahwa Indonesia ini menjadi negara yang bersatu dan besar, seperti itu. Kemudian sila yang keempat. Nah, sila yang keempat ini sila yang keempat ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dalam perwakilan. Nah, sila yang keempat ini juga dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, arti kepala banteng ini adalah sebuah arti dimana kan banteng itu adalah hewan sosial, selalu berkerumun. Nah, itu menandakan bahwa kita sebagai manusia juga harus hidup bersosial, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, memerlukan bantuan orang lain. Nah, dengan artian kenapa Pancasila yang keempat
memakai kepala banteng, filosofinya seperti itu, karena banteng itu adalah hewan yang selalu bersosial, berkerumun, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila yang terakhir ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, padi dan kapas itu salah satu kebutuhan dasar, nah, berupa sandang dan pangan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukan semua rakyatnya. Kemudian lambang ini juga diartikan bahwa tidak adanya kesenjangan antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lainnya, karena kan Indonesia itu negara yang besar, jadi rakyatnya kan beraneka ragam, mungkin ada yang kaya, ada yang biasa saja, ada yang sederhana, ada yang miskin. Nah, dengan artian seperti itu, kita tidak boleh memilih-milih, kita harus tetap merangkul satu sama lain. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada arti dan maknanya. Nah, Pancasila ini sebagai dasar negara dijadikan pedoman bagi masyarakat Indonesia, di mana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu dijadikan pedoman untuk bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Pancasila ini juga ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea yang keempat. Nah, di alinea keempat ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara, mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta dijadikan serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian di sini saya memberikan beberapa contoh nilai-nilai Pancasila yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sila yang pertama, di sini ada beribadah sesuai keyakinan kita masing-masing. Nah, terus kan karena tadi ada lambangnya, ini bisa lambangnya dengan kerohanian, bahwa kita bisa beribadah sesuai keyakinan kita masing-masing. Karena bahasa Indonesia agamanya banyak, jadi kita tidak boleh tuh iri atau tidak boleh dengki dengan agama yang lain, karena semuanya itu pasti punya ajaran yang baik dalam agamanya. Jadi kita beribadah saja yang baik dengan keyakinan masing-masing. Kemudian saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Lanjut ke sila yang kedua, kita bisa melakukan tindakan bahwa kita tidak membeda-bedakan antar sesama manusia. Nah, Indonesia kan banyak sukunya, ada dan pasti setiap suku itu orangnya kan mempunyai ciri yang berbeda-beda. Ada kulit hitam, ada kulit putih, ada kulit sawo matang. Nah, dengan seperti itu kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh membeda-bedakan, apalagi memilih teman. Nah, memilih teman itu semuanya pasti sama, hanya harus pandai bergaul, tidak boleh terjerumus ke pergaulan yang tidak baik, kayak gitu. Kemudian ada contoh lain, saling tolong menolong antar sesama. Nah, kita juga harus hidup itu saling tolong menolong, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, harus membutuhkan pertolongan. Nah, dengan tolong menolong orang lain juga akan bisa membantu kita, dan kita juga tidak boleh acuh terhadap manusia yang lain. Kemudian ada sila yang ketiga. Di sini saya contohkan dengan mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. Nah, kita harus tetap melestarikan budaya yang ada di Indonesia, karena kan Indonesia ini kaya akan budaya, banyak sekali tariannya, terus banyak sekali makanan
dan lain sebagainya. Nah, dan kita sebagai bangsa Indonesia perlu untuk apa? Perlu untuk melestarikan. Dengan cara apa? Kalian bisa dengan cara menghafalkan lagu-lagunya, lagu-lagu nasionalnya, atau dengan menghafalkan tarian-tarian tradisional seperti itu. Dengan tarian tradisional kan nanti tidak akan diambil oleh bangsa lain, karena kan tarian Indonesia juga menarik ya, unik-unik, bagus-bagus. Nah, kita bisa melestarikannya dan nanti kita ajarkan ke teman-teman kita yang lain supaya tetap ada dan bisa dilestarikan sampai ke cucu kita nanti. Oke, lanjut. Ini ada contoh lain yang sila ketiga itu menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Indonesia ini kan beraneka suku, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Dengan itu kita tetap harus menjaga silaturahmi kita dengan setiap warga yang lain. Karena dengan kita menjaga silaturahmi, dengan menjaga hubungan baik, Indonesia ini akan tetap bersatu, tidak berpecah belah, dan tetap menjadi negara yang Oke, lanjut. Di sini ada poin yang keempat. Sila yang keempat ini berbunyi. Baik, lanjut. Di sini ada sila yang keempat. Contohnya itu mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. Nah, di sini mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan. Nah, kan tadi kita bahas tentang lambangnya. Lambangnya itu adalah kepala banteng. Nah, disitulah salah satu contoh ini kita ambil. Ketika kita memiliki persoalan, kita memiliki problem dengan organisasi kita, dengan organisasi kita ini, kemudian kita menyelesaikannya dengan cara musyawarah, berbicara baik-baik, kita bicara apa solusinya yang terbaik untuk masalah ini. Jangan sampai setiap ada masalah mengambil keputusan dengan tergesa-gesa tanpa mendengarkan pendapat-pendapat orang lain. Nyambung ke contoh kedua ini, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. Nah, ketika kan kita bermusyawarah nih, kita berdiskusi, kemudian si A berpendapat apa, kemudian kita berpendapat apa. Nah, kita memaksakan pendapat si A agar meniruti pendapat kita. Itu tidak boleh, karena setiap orang itu memiliki pendapatnya masing-masing. Oke, lanjut ke sila yang kelima ini. Saya ambil contoh bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. Kita harus bersikap adil ya, tidak boleh tidak adil, karena pada dasarnya sama manusia itu sama. Kemudian ada juga menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Dengan kita menjalankan kewajiban kita, itu sudah bisa melaksanakan, menerapkan Pancasila yang kelima. Oke, sekian dari saya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi anak-anak dan teman-teman semua, dan kalian juga bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan mendengarkan materi ini, dengan memahami materi yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana semuanya kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat, Bu. Setengah pilek, Bu. Oh iya, tetap jaga kesehatan ya, supaya kita bisa belajar dengan semangat. Dan mohon maaf kalau misalkan sekarang belajarnya daring dulu, karena mungkin
kita kan masih menghadapi virus-virus di luar sana ya. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas sedikit tugas yang Ibu upload di Google Classroom. Sebelumnya, apa kalian sudah membaca materi dan mendownload materi yang Ibu sampaikan di Google Classroom? Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Oke. Baik, Ibu buka dulu. Nah, di sini kan Ibu sudah memasukkan materi-materi yang Ibu sampaikan di Google Classroom ya. Nah, di sini kan judulnya Arti dan Makna Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini Ibu sampaikan definisi Pancasila. Pancasila itu kan kita kenal sebagai Dasar Negara Indonesia. Terus ada juga Ibu masukkan materi tentang arti dan makna Pancasilanya, seperti apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap mempertahankan Pancasila dalam kehidupan kita. Nah, kalian baca supaya apa? Supaya nanti kalian mengerjakan tugasnya tidak sulit. Nah, kita lanjut ke tugasnya saja langsung ya. Nah, di sini ada 5 tugas. Nah, tugas pertama yaitu nomor 1, tuliskan kelima sila dari Pancasila untuk setiap sila, kemudian tuliskan perilaku sehari-hari yang mencerminkan perwujudan sila tersebut. Nah, kalian di sini disuruh untuk menuliskan 5 Pancasila. Pancasila kan ada 5. Nah, kemudian kalian tulis Pancasilanya, lalu di setiap silanya kalian berikan contoh dalam perilaku kalian sehari-hari, apa sih yang menjadi perilaku yang tetap menjadikan kita supaya tetap mempertahankan Pancasila dan mencerminkan Pancasilanya. Kemudian lanjut ke nomor 2. Nah, di sini ada sila Pancasila yang mana yang menjadi sumber nilai kehidupan bagi bangsa Indonesia. Nah, sila yang mana nih? Kan Pancasila ada 5. Menurut kalian Pancasila yang mana yang menjadi sumber nilai kehidupan bagi bangsa Indonesia? Kalau misalkan kata kalian cuma nomor 1, ya tulis kenapa nomor 1 doang, dijelaskan. Atau mungkin kelimanya ditulis, dijelaskan juga kayak gitu. Kemudian dilanjut nomor 3. Nih, apakah kelima Pancasila sudah diterapkan dengan baik di Indonesia? Kemudian jelaskan menurut pendapat kalian. Nah, tadi kan kita membahas perilaku apa sih yang mencerminkan Pancasila. Kemudian di nomor 3 ini kalian disuruh untuk menjelaskan apakah perilaku-perilaku tersebut sudah diterapkan atau belum. Lanjut ke nomor 4, jelaskan kelima makna lambang Pancasila. Nah, kalau misalkan kalian sudah sudah membaca dan mendownload materi Ibu di Google Classroom, kan Ibu juga sudah upload link YouTube di Google Classroom, video-video pembelajaran yang kalian bisa pelajari dan pahami tentang makna dan lambang Pancasilanya. Kalian pasti bisa jawab soal nomor 4 ini. Misalkan nih Ibu contohkan, kan Pancasila itu ada 5, lambangnya itu juga pasti ada 5. Nah, lambang pertama itu kan bintang emas. Nah, di bintang emas ini diartikan apa? Kemudian diartikan sama kita nih, contohnya bintang emas ini mengartikan tentang kerohanian, kayak gitu. Nanti bla 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 bla, lanjutkan lagi. Lanjut ke nomor 5. Bagaimana usaha kita untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, kita kan sebagai bangsa Indonesia tidak mungkin
melakukan usaha apapun agar Pancasila ini tetap menjadi falsafah. Nah, sekalian sebagai bangsa Indonesia, coba berusaha apa nih kita nih sebagai pelajar supaya Pancasila ini tetap menjadi falsafah Pancasila. Seperti itu. Nah, untuk dari kelima tugas yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan atau belum paham? Kalau taat pada peraturan itu termasuk menjalankan Pancasila nggak, Bu? Taat pada peraturan menjalankan Pancasila. Nah, bisa. Kan dengan Pancasila itu kan ada sebagai sumber landasan hukum juga. Nah, dengan kalian menaati hukum, kalian sudah bisa menerapkan Pancasila dalam kehidupan kalian. Baik, Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tugasnya Bu berupa apa, Bu? Nah, tugasnya kalian tulis tangan aja, karena kalau misalkan diketik nanti kalian cuma bisanya copy paste. Ditulis tangan, kemudian tulis tangannya di kertas folio ya, dan nanti difoto, diupload ke. Banyak yang malas soalnya. Iya, seperti itu, supaya nggak males, dia tangannya juga tetap olahraga ya. Kalian upload ke Google Classroom. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Ya. Dai, apa yang mau ditanya? Untuk nomor satu itu kita mencontohkan semuanya, Bu, dari sila pertama sampai kelima. Nah, dari yang nomor satu, ya, yang nomor satu itu kita menjelaskan Pancasila nggak cuma satu. Pancasila itu ada 5. Jadi nanti kalau misalkan sebutin satu, yang kedua, ketiga, keempat, lima iri. Ya, nanti kalian dari sila pertama sampai sila kelima ditulis sila pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, dan kelima apa. Kemudian setelah itu kalian contohkan. Misal nih, nomor satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini kalian contohkan apa sih yang menjadi cerminan supaya kita tetap menerapkan Pancasila di nomor satu ini dengan beribadah sesuai keyakinan masing-masing misalnya. Nah, nanti setiap silanya contohnya jangan satu ya, 2, masing-masing 2, lebih pun boleh, karena perilaku-perilaku dalam Pancasila nggak mungkin sedikit, semua pasti ada banyak kok. Ada lagi yang mau bertanya? Nurul Afifah, ada lagi, sudah paham? Terus yang nomor 2 itu kita cuma satu sila aja atau kelima silanya juga, Bu? Yang nomor 2 cuma silanya aja, ya, atau nah semua silanya itu kita jelasin. Nah, nomor 2 kan tadi sila yang mana yang menjadi sumber nilai kehidupan. Nah, sumber kehidupan itu kan Pancasila ini kan ada 5 nih. Menurut kalian Pancasila yang mana yang menjadi sumber kehidupan? Apakah cuma nomor 1 atau nomor 2 atau semuanya? Terus kalian tulis tuh pendapat kalian gitu. Karena ini menurut pendapat kalian aja masing-masing. Nanti jawaban yang paling betul itu poinnya ya 20, karena setiap satu nomor itu poinnya Ibu kasih 20 poin. Jadi salah satu aja nggak apa-apa gitu, Bu ya? Kalau misalkan jawabannya benar, ya Ibu kasih poin. Enggak, maksudnya yang nomor 2 itu salah satu aja gitu dari kelima sila itu, nggak apa-apa gitu, nggak harus semua. Harusnya sih semua ya, karena kan 5 Pancasila, makna Pancasila yang mana yang menjadi sumber kehidupan yang mana gitu kan, ditanyanya yang mana, bukan Ya, berarti salah satunya dong, Bu. Ya. Berarti salah satunya dong, Bu, kalau Ya. yang mana? Bisa salah, kalau misalkan menurut kalian cuma salah satu. Tadi Ibu bilang kan sumber kehidupan. Ya udah, kalau misalkan menurut kalian salah satu, cuma disebutin satu aja, kalian jabarkan apa alasannya. Terus kalau misalkan ada yang berpendapat, ya ada yang berpendapat lain, misalkan 5-limanya sebagai sumber nilai kehidupan bangsa Indonesia, kalian juga jabarkan kayak gitu. Oh gitu.
Oke. Iya. Siap, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Bu, kayaknya cukup. Cukup ya. Batas pengumpulannya kapan, Bu? Batas pengumpulannya hari ini sampai nanti malam, tepatnya jam 9 harus sudah dikumpulkan ya. Dadak banget. Kenapa? Mendadak banget. Mendadak banget karena kan ibu uploadnya udah dari kemarin, tugasnya di Google Classroom. Masa kalian nggak baca sih batas waktunya sampai kapan? Saya kira ini Sabtu depan. Nggak, Sabtu sekarang. Oke. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Kalian sibuk main tuh, Bu. Kayaknya Bu jadi nggak baca, Bu. Ya udah. Saya baca, Bu. Iya. Nonton lagi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugasnya Ya, sama juga kan materi? ada les bahasa Inggris tuh, Bu. Jadi sibuk les bahasa Inggris Rian itu baca. Ya, mungkin sudah paham ya semuanya ya. Ya, Bu. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terkait tugas, boleh WhatsApp ke Ibu atau nanya aja di Google Classroom langsung di komentarnya. Nanti Ibu jawab. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekali lagi, jaga kesehatan kalian supaya tetap terhindar dari segala virus dan bisa belajar dengan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.